Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas relevant cost, khususnya adalah make or buy decision, keputusan untuk membuat atau membeli dari luar. Ya, ada 4 keputusan yang pernah dibahas sebelumnya. Yang kita bahas kali ini adalah khusus untuk make or buy decision. Keputusan inilah keputusan untuk membuat suatu produk, bagian produk, atau untuk membeli dari luar barang yang mempunyai fungsi sama. Jadi misalnya lah sebuah perusahaan otomotif yang biasa membuat sendiri gardan untuk truknya, sekarang mempertimbangkan untuk membeli dari luar. Jadi alternatifnya apakah tetap membuat atau membeli dari luar. Kita akan melihat contoh analisisnya. Jadi divisi C ini yang membuat spare part tertentu. Pada awalnya, divisi C membuat produk akhir berupa A0 yang merupakan suku cadang mobil. Suku cadang A3 diperlukan untuk membuat A0 dengan sejumlah biaya dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Total biaya produksi adalah 125.000 per unit. Kemudian perusahaan mempunyai peluang untuk membeli dari luar dengan harga 120.000 per unit. Jadi kita lihat di sini, jika membuat sendiri 125.000, sementara jika membeli dari luar 120.000. Jadi terlihat ada selisih Rp5.000 per unit. Kita akan analisis selisih ini. Nah, yang akan kita analisis adalah selisih atau difference atau analisis diferensial. Jadi sebelum memutuskan secara kuantitatif, kita akan melihat selisih tersebut seberapa relevan dalam pengambilan keputusan. Kita akan melihat biaya relevan. Kalau kita perhatikan, biaya yang berubah dalam keputusan ini ada 3, jadi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Jadi 3 jenis biaya. Sementara yang tidak relevan adalah biaya overhead tetap karena besarnya tidak berubah apapun keputusannya. Pada contoh kita bisa lihat bahwa angka 10.000 biaya overhead tetap per unit berasal dari 1 juta dibagi 100 unit produksi untuk divisi tersebut. Nah, kemudian seandainya itu tidak terjadi, maka ketika nanti membeli, biaya overhead sebesar 5 juta tersebut akan menjadi tanggungan 2 divisi yang tertinggal, yaitu divisi A dan divisi B. Dengan demikian, maka seluruh biaya tetap tersebut tidak akan berubah. Sehingga sekali lagi dikatakan biaya overhead tetap menjadi tidak relevan dalam contoh ini. Penghentian produksi suku cadang A3 tidak mengurangi total biaya overhead tetap untuk divisi tersebut. Jadi, sekali lagi, biaya overhead tetap akan terjadi, hanya pindah alokasi ke tempat yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, biaya overhead tetap menjadi biaya yang tidak relevan dalam analisis ini. Sehingga kalau kita perhatikan, dalam contoh ini, yang relevan kita perbandingkan adalah harga beli 120.000 dengan biaya relevan untuk membuat produk A3 tersebut, yaitu 115.000. Sehingga selisihnya adalah Rp5.000. Kita sampai pada kesimpulan akhir, jadi biaya overhead tetap akan tetap terjadi apapun keputusan yang kita buat, sehingga biaya overhead tetap adalah biaya tidak relevan. Sehingga perbandingannya, kalau membeli dari luar 120.000, membuat sendiri 115.000, selisih Rp5.000. Jika perusahaan membeli dari luar, maka perusahaan akan lebih boros 5.000
karena harganya 120 dibandingkan dengan 115.000, sehingga dalam contoh ini perusahaan akan lebih murah jika membuat sendiri suku cadang A3 dibandingkan dengan membeli dari luar. Nah, sebagai catatan akhir, make or buy decision inilah salah satu bentuk keputusan jangka pendek yang mengandalkan pada analisis diferensial atau relevant cost. Dalam hal ini, maka setiap biaya akan kita bagi menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Suatu biaya relevan adalah biaya yang berubah ketika alternatif yang dipertimbangkan berbeda. Dalam analisis kuantitatif, maka suatu pilihan akan diambil ketika hal tersebut memberikan kenaikan pada laba atau bagian dari laba, misalnya adalah kenaikan pendapatan atau penurunan biaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.